Waalaikumsalam. Masuk. Iya, kasih Pak. Mohon izin ya Pak, Silakan. ganggu waktunya. Apa? Ada keperluan tugas dari CGP Pak. Oh iya. Berkaitan dengan mewawancarai 2-3 pimpinan Pak. Nah, ini berkaitan dengan modul kita yang sedang dipelajari, modul 3 Iya. titik 1 tentang pengambilan keputusan dari seorang pemimpin Pak. CGP angkatan keberapa? Angkatan 7 saya Pak. Wih, udah ke-7 ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Maju terus ya. Gampang perjalanannya. Tinggal Lancar. Pak. Ya. Monggo, apa tuh yang perlu? Ini kebetulan saya ingin mewawancari Bapak berkaitan dengan kepemimpinan Bapak selama di sini. Apa udah masuk tahun kedua ya Pak? Iya, betul. Kedua, kan selama ini pasti Bapak pernah mengalami entah itu kasus atau masalah baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun kedudukan moral. Banyak di sekolahan itu kasus, masalah, apalagi di CBU 08 ini banyak banget kasusnya. Iya Pak. Nah, Ya. itu kan saya tujuan di sini berarti bisa nimba pengalaman, nimba ilmu dari kepemimpinan yang pernah Bapak alami berkaitan dengan kasus-kasus selama ini kalau Bapak kasih Bapak ambil keputusan. Ya. Ya. Nah, ini wawancara saya kebetulan ada beberapa pertanyaan Pak. Kurang lebih ada 8. Nanti di akhir ada pertanyaan penutup. Ya, semoga Bapak bisa bantu berkaitan dengan pengalaman Bapak sebagai seorang kepala sekolah. Ya. Nah, pertanyaan pertama Pak, langsung aja ya. Iya, boleh. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah yang ada di lingkungan institusi Bapak, baik itu berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Oh, Jadi gitu. cara mengidentifikasinya, oh ini dilema etika, oh ini rujukan moral, itu seperti apa? Ya, mudah-mudahan bisa jawab Iya. dan harus bisa jawab. Iya. Sebenarnya. Pertanyaannya lumayan berbobot nih Pak. Jadi menurut saya ya, atau saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tertentu benar lawan salah. Yang disebut benar lawan salah itu ya Assalamualaikum Bu Melati. Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Anak-anak Alhamdulillah anak sehat juga. udah gede ya sekembar ya? Udah 4 tahun. Oh, udah 4 tahun. Masya Allah. Biasa. Iya, Bu mohon izin ganggu waktunya Bu. Ya. Hari ini saya lagi ada tugas dari pelatihan saya di Barat berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan berkaitan dengan masalah dilema etika maupun rujukan moral. Kalau Ibu mengenal tentunya saya wawancara. Ya. Langsung aja ya Bu ya. Ya. Nah, ini saya ada 8 pertanyaan. Terus nanti di akhir ada pertanyaan yang di luar ini mohon Ibu untuk bisa bantu saya. Insya Allah. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak berat-berat. Iya. Insya Allah Bu dari pengalaman Ibu. Ya yang pertama ini kaitannya kan dengan kepemimpinan Ibu nih. Kepemimpinan udah banyak pengalaman. Udah berapa tahun? 7 tahun. Ya. Pensiun ini lah 7 tahun terakhir. Bu banyak tantangan ya kan. Luar biasa. Tapi ya alhamdulillah saya juga punya pengalaman dari keputusan Ibu. Saya merasakan juga lebih banyak pesan positifnya. Terima kasih. Ini Ibu udah selama jadi pimpinan saya ngerasain ya. Bila kalau yang lain bilang
gurunya, pembantu sekolah. Alhamdulillah sejauh ini selama ibu pimpin dari pengalaman saya sekolah kita mengalami kemajuan lumayan Bu ya selisihnya. Alhamdulillah tidak mutasi ya, sempat ada rasa hilang juga figur pimpinan. Ya Bu ya, untuk yang pertama Ibu, jadi selama itu Ibu bila menghadapi kasus-kasus yang kaitannya dengan baik itu dilema etika maupun tuntutan moral, cara Ibu mengidentifikasinya seperti apa? Masalah itu pasti ada akarnya ya. Kalau saya melihat masalah itu pasti ada akarnya. Misalnya pelanggaran oleh guru misalnya, itu biasanya pasti ada akarnya. Lalu kita akan melihat dari akarnya dulu. Jadi nggak langsung dihadapkan dengan sebuah aturan gitu kan. Kadang memang antara aturan dengan hati kadang-kadang ada pertentangan, tapi memang kita pegangannya tetap aturan. Tapi ketika kita tahu bahwa akar masalahnya itu sesuatu yang sangat fundamental, bisa mempengaruhi secara psikologi bagi guru itu, nah itu harus kita benar-benar harus bisa berdiri di tengah-tengah. Bagaimana bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, bisa mengambil keputusan tanpa merugikan atau menyakiti pihak manapun. Ini memang sulit, tapi memang harus dilakukan. Dan ketika kita sudah tahu akan masalahnya itu seperti apa, baru kita bisa mengambil keputusan. Dan memang keputusan itu harus selalu seiring dengan aturan yang ada. Kita tidak boleh nabrak juga. Memang kadang-kadang ada hal-hal yang diambil dengan dasar kata-kata, tapi juga diiringi dengan kebijakan yang bisa mengakomodir kondisi. Misalnya contoh lah yang paling mungkin sering terjadi ya, ada guru yang sering tidak masuk atau katakanlah sering terlambat, dan ini jelas melanggar aturan. Tapi kita bisa lihat dari mana asalnya, mengapa. Nah ini yang harus kita cari di belakang masalah itu, pasti ada sebabnya. Ini yang harus kita cari. Setelah kita tahu alasannya dan jelas, lalu kita bisa bicara dengan guru tersebut dari hati ke hati. Dan inilah yang bisa masuk sebetulnya. Tapi ketika masalah itu dihadapkan langsung ditabrakkan dengan aturan, nah ini biasanya akan terjadi benturan, Jadi kita harus bisa istilahnya kalau itu elastis, harus bisa elastis, dan kita mempelajari dulu apa sih sebetulnya yang menyebabkan guru itu sering terlambat atau sering tidak masuk. Nah kemudian pendekatan itu yang sebetulnya sangat penting. Ketika seorang pimpinan itu bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat kepada anggaplah anak-anaknya ya, itu sebetulnya masalah itu yang besar pun bisa menjadi kecil, bahkan bisa tidak ada masalah. Artinya jadi pimpinan kita bisa nyamanan dulu kali ya. Jadi nyaman itu nanti anak gua juga makin tinggi motivasi bekerjanya. Iya, betul. Nah itu kuncinya di kenyamanan, betul. Ketika sudah merasa nyaman itu, jadi nggak harus memposisikan ini saya sebagai pemimpin gitu, enggak. Tapi kadang-kadang ketika kita ada hal-hal yang memang harus menjadi pemimpin, ya disitulah tempatnya. Tapi pada suatu waktu kita bisa menjadi orang tua, bisa menjadi teman, sehingga bisa lebih terbuka, bisa lebih cair. Nah itu saya sendiri juga belum bisa seperti itu sebetulnya, tapi yang saya lihat dari para tokoh-tokoh lah ya, saya lihat bisa seperti itu. Tapi saya juga belum bisa begitu. Masih jauh. Tapi coba belajar, karena kita yang harus proses. Jadi
pijakan awal ya aturan dulu ya. Aturan tetap, tapi tetap Tapi dari aturan kita telaah dulu masalah seperti apa, Iya. fakta-faktanya bagaimana. latar belakang itu Bisa seru jadi dari banget. aturan itu dikesampingkan karena mungkin muncul rasa pedulinya, Betul. ya kan. Nah, sehingga di situ pun kita bisa memberikan dan cuma mendikte ataupun menegur ya kan, tapi ada solusi. Iya. Pendekatan lah. Pendekatan secara dari hati ke hati. Ya, itu sih yang penting ketika kita ditabrakkan benturan dengan aturan, memang yang akan terjadi memang jadi apa ya merusak situasi, merusak kondisi, merusak perasaan. Itu nanti ya kenyamanan yang nggak ada lagi. Nah, Seorang punya kebutuhan. iya, Kita bisa- permasalahan itu kan namanya Iya. manusia, satu dan yang lain permasalahan pasti ada. Iya, Bu. Untuk yang kedua nih, selama ini kan Ibu udah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Gitu kan. Dan sudah bahas berkaitan dengan dirinya. Nah, ini bagaimana Ibu melakukan langkah-langkah atau prosedur yang sepertinya biasa Ibu lakukan ketika Ibu dihadapkan oleh masalah yang Ibu sudah tahu ini tidak etika. Caranya seperti apa? Dan soalnya berat-berat juga ya. Langkah-langkah ya sesuai dengan dilematika yang ya sebetulnya sih nggak jauh dengan yang pertama tadi. Tetap kita harus mempelajari masalahnya itu sendiri, latar belakangnya, lalu sebesar apa masalah itu berdampak kepada diri dia sendiri, kepada institusi, dan kepada lembaga tentunya yang sudah lebih. Nah, nanti kita bisa pertimbangkan ketika dampaknya ini mana yang lebih cenderung ke positif, sehingga itu yang bisa kita ambil. Ketika itu memang merugikan bagi diri dia sendiri, tentunya kita akan berikan pembinaan. Ketika merugikan institusi, nah ini yang tentunya harus bisa memberikan pembinaan, karena kalau sudah bertabrakan dengan institusi berarti sudah bertabrakan dengan aturan. Ini tetap harus dilakukan. Jadi memang menjadi pemimpin sulitnya di situ. Ketika kita mendapatkan masalah yang dampaknya itu negatif bagi diri dia sendiri dan bagi institusi, itu sangat berat. Ketika kepala sekolah harus mengambil langkah, sementara pertimbangannya kan sangat banyak. Ketika misalnya yang hampir pernah saya lakukan, ketika guru itu sudah melakukan pelanggaran dan tentunya kita ya pertama tadi kita cari latar belakangnya, kemudian kita pelajari. Ternyata ada unsur-unsur yang tidak bisa ditolerir, tidak bisa ditolerir. Akhirnya kemudian kita ajak bicara dari hati ke hati, kemudian kita memberikan masukan-masukan terkait dengan pekerjaannya untuk dia sendiri, bermanfaat untuk dia sendiri. Kemudian ketika kita sudah bicara hati-hati, kemudian masih istilahnya belum masuk lah ya. Nah baru di situ kita masukkan hadapkan dengan aturan yang berlaku. Ketika nanti Anda akan tidak bisa mengikuti aturan, akan mengalami hal yang seperti ini. Jadi kita akan memasukkan dampak atau efek ketika dia melakukan pelanggaran itu, efeknya A, B, C, D dan seterusnya. Tapi ketika kita memberikan masukan kemudian dia sudah bisa menerima dan bisa mengubah ke depannya, ya kita bisa tidak harus dengan
sama disiplin misalnya seperti itu. Jadi tetap kita bisa pendekatan lagi sih. Nah, dialog lagi utamanya itu ya. ya, komunikasi. Komunikasi. Iya, jadi intinya lebih ke komunikasi. Ketika kita bisa berkomunikasi, bisa. Tapi memang yang saya alami selama ini itu ketika kita banyak sering ketemu yang lebih intensif dengan teman-teman itu komunikasi insya Allah sih lancar. Kalau yang saya alami memang karena saya merasa ini adalah tugas, sehingga ya saya harus datang di sekolah tepat waktu, pulangnya sesuai dengan jadwalnya, sehingga tahu persis ya kondisi yang ada di sekolah, si ABCD-nya itu jadi tahu persis. Ya kalau begitu tuh kalau kita apa ya ngomong masalah aturan gitu, karena kita sendiri juga menjalankan dulu, jadi teman-teman juga paham. Jadi teladan dulu. Ya, intinya seperti itu sih. Dan nanti yang kita standby di sekolah itu kita juga lama-kelamaan mempelajari karakter. Iya, satu-satu itu akan kelihatan. Sehingga kalau kita sudah tahu karakternya ini ABCD, kita masuknya gampang. Sama sebetulnya sebenarnya kayak jadi guru juga. Kita kan pelajari anak satu-satu. Oke. Enak. Seperti apa pendekatannya? Iya. Sesuai. Oke, untuk yang berikutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di setiap kasus-kasus di dunia pendidikan? Hal-hal yang efektif ya. Sebetulnya muter-muter soalnya itu jawabannya hampir sama. Pertanyaannya berbeda tapi sebetulnya jawabannya hampir sama. Jadi lebih kepada itu tadi, lebih kepada keperdekatan, lebih kepada komunikasi. Iya, kepada pendekatan, komunikasi. Kemudian kita memposisikan ketika saya menjadi dia dalam posisi yang seperti itu, kita juga harus bisa toleransi. Saya juga ketika saya dalam posisi seperti itu, saya harus seperti apa dan saya harus bagaimana. Nah itu yang harus bisa juga kita menjadi pertimbangan. Jadi yang dari perspektif orang yang kita hadapi itu. Iya. Kita bisa tahu kalau dalam posisi seperti dia akan seperti apa, gitu kan juga harus. Aku seperti dia. Iya. Iya, hal-hal apa saja nih yang berikutnya ya, yang merupakan atau menjadi tantangan bagi Ibu pada saat mengambil keputusan terkait dengan pilihan etika? Iya, nah itu tadi tantangannya itu yang jelas ya, yang satu adalah di dalam mengambil keputusan terkait itu tadi kita melihat efek dari keputusan yang kita ambil itu akan sejauh mana efeknya terhadap seseorang tadi gitu ya. Kemudian efeknya lagi kepada keluarganya, misalnya kalau dia sudah berkeluarga. Kemudian efeknya lagi ya kepada keluarga, kepada sekolah. Nah, itu yang akan menjadi berat dan menjadi pertimbangan yang cukup rumit, karena efeknya itu nggak akan hanya dalam satu sisi, tapi juga bisa berdampak luas. Ya. Jadi itulah yang menjadi tantangannya. Ada dilemanya di situ. Iya betul, dilemanya memang seperti itu. Oke, yang berikutnya ini berkaitan dengan salah tadi. Selama ini Pak Ibu punya sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus di etika tadi, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau bahkan punya sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu berupa bentuk prosedur seperti apa yang biasanya dijalankan? Sebetulnya kalau yang jadwal itu ada pembinaan ya, jadwal pembinaan memang ada pembinaan kepada guru, kepada TNI itu masih ada jadwal. Tapi kalau yang sudah berkait dengan masalah
masalah dari kita melakukan penyelesaian. Sepanjang ada masalah berarti kan tidak ada jadwal. Tapi kalau jadwal pembinaan jelas ada. Jadi kalau memang masalah itu bisa diselesaikan, Iya. itu langsung. Iya. Itu penyelesaian. Kalau saya memang kalau ada masalah diusahakan secepatnya. Tapi memang diawali dengan adanya pembinaan sehingga pegawai atau guru itu tahu bahwa sejauh mana sih melakukan pelanggaran, sehingga bisa diantisipasi supaya tidak terjadi masalah yang terlalu besar. Jadi dalam pembinaan insya Allah meminimalisir jadi masalah, karena kan pembinaan itu tujuannya memperjelas Bu ya, apa yang menjadi aturan lalu konsekuensinya seperti apa. Berikutnya Bu, selama Ibu melakukan pengambilan keputusan itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah maupun membantu Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan terkait dengan kasus bilik ini? Iya, tentunya ada, karena di sekolah itu kan kita sudah bisa melihat orang yang bisa diajak bicara, bisa diajak diskusi ketika kita akan mengambil keputusan terkait dengan hal tersebut. Ya, kita ajak beberapa senior lah ya, senior dalam arti tidak harus secara usia, tapi kita lihat dari sikapnya, dari kebijaksanaannya, dari pola pikirnya lah, kalau kita bisa lihat. Nah itu bisa kita ajak diskusi. Jadi tidak semata-mata kewenangan sebagai kepala sekolah, tapi kita ada sharing dengan teman-teman yang kita yakin bisa bersifat netral. Kadang-kadang ada yang melihatnya hanya dari sisi apa ya namanya, pertemanan misalnya, karena dia deket gitu kan, ini kan jadi nggak enak ya gitu. Situ tetap kita butuh orang yang harus bisa mendampingi dalam mengambil keputusan, walaupun akhirnya memang harus diambil keputusan sendiri. Tapi tetap ada masukan-masukan, ada informasi-informasi yang perlu diambil, perlu kita kumpulkan, dan itu supaya bisa memperkuat, bisa menjadi apa ya, dasar yang itu ya pertimbangan salah satunya dari senior tadi ya. Kolaborasi juga dalam penyelesaian Betul, masalah tadi. kolaborasi itu penting banget. Oke, terakhir dari semua yang Ibu sudah sampaikan tadi, menurut Ibu pembelajaran apa sih yang sudah Ibu lakukan? Wah, luar biasa. Dari pengambilan keputusan tentang genetika tadi. Iya, belajarnya luar biasa. Kita jadi tahu banyak hal, tentunya dari masalah-masalah yang ternyata masalah yang selama ini belum pernah kita alami, tapi ternyata orang lain mengalami, dan itu ketika kita dilibatkan di dalamnya, kita jadi tahu ternyata kita bisa menganggap bahwa kita harus lebih bersyukur. Nah, itu sih, kita harus lebih bersyukur ternyata tidak sampai mengalami seperti yang dialami kita gitu kan. Bisa jadi seperti itu, lalu membuat kita menjadi lebih dewasa gitu. Karena masalah, walaupun itu bukan masalah kita, tapi kita jadi tahu ternyata ketika ada masalah seperti ini, itu luar biasa pembelajaran. Kita jadi lebih dewasa, menjadi lebih bijaksana, tentunya lebih sabar. Jadi belajarnya luar biasa. Terus benar, banyak sekali. Dan ini ya memang kita sih nggak mau sebenarnya ada masalah, tapi kan nggak mungkin gitu ya. Ketika kita masih katakanlah masih hidup, pasti akan ada masalah. Itu dari masalah-masalah yang kita hadapi, baik itu masalah sendiri, masalah teman, masalah katakanlah anak buah ya, itu jadi sebuah pembelajaran yang luar biasa. Itu tadi pembelajarannya lebih sabar, lebih bijaksana, lebih ada rasa toleransi. Itu yang masalah
simpati dan empati yang jelas. Jadi, banyak hal yang positif sih tentunya, yang positif yang bisa kita ambil dari masalah-masalah yang ada sebenarnya. Bisa bahkan mengembangkan kemampuan kita dalam melakukan pemimpinan. Iya, betul. Lebih dewasa. Oke, Yang terakhir Fakultas. Apa rencana ke depan Ibu sebagai pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? rencana ya, kalau rencana ke depan belum mau pensiun. Iya sih. Yang pernah tugas ya. Cuma pernah tugas. Ya mungkin kalau rencana ke depan, mungkin bagi yang ini yang masih menjabat ya, seandainya saya masih menjabat, ya tentunya akan lebih apa lagi ya, lebih bijaksana, lebih bisa mendengarkan dari teman-teman, lebih banyak komunikasi untuk berbagai hal tentunya. Kadang-kadang kan masalah ini yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang kita nggak mengalami tapi teman kita mengalami. Nah ini juga bisa menjadi apa namanya, identifikasi masalah kali ya. Iya. Jadi identifikasi masalah yang ABCD yang sudah terjadi seperti kemarin ini bisa menjadi bekal juga. Ketika kemarin ada masalah begini, oh ternyata solusinya begini. Tapi kan belum tentu sama ya masalahnya kemarin dengan yang akan datang. Tapi paling tidak itu bisa menjadi ini apa namanya, katakanlah sebagai pengalaman, sebagai dasar, sehingga ketika ada muncul solusi begini, masalah begini, kira-kira solusinya akan seperti ini. Itu bisa, ya memang sih ketika kita menangani masalah akan jadi lebih cerdas. Iya. Akan lebih cerdas, yang jelas akan cepat tanggap ketika ada masalah begini, kita sepertinya sudah bisa antisipasi. Ada harus seperti ini, tahapannya harus begini. Jadi lebih matang lah, Jadi rencananya ya seperti itu sih, lebih banyak mempelajari lagi, walaupun memang masalah itu tidak. Tadi kita mau riset istilahnya Bu ya, riset, pelajari kondisi keadaan, bagaimana muncul masalah. Insya Allah itu juga menjadikan kita dalam setiap mengambil keputusan jadi yakin. Betul. Baik, bisa depan. Ya semakin banyak masalah memang menjadi semakin cerdas. Sebetulnya kalau kita mau apa namanya, mau belajar. Luar biasa katakannya. Banyak ilmu yang saya dapat, pengalaman hidup saya dapat dari Ibu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya nanti nggak sesuai, ya mohon maaf karena memang ini pertanyaannya kayaknya tingkatannya S3 ini. Jadi pengalaman Ibu mengalahkan banyak S3 Bu. Saya kan belum ngalamin, cuma belajar doang tinggi bisa jadi. Tapi memang betul. Bukan secara akademis ya, tapi kematangan dan kedewasaan. Proses pendewasaan. Betul. Terima kasih Mbak. Sukses Marianto, nanti insya Allah Marianto akan menjadi Amin. Harapannya bisa punya profil kayak Ibu kan. Iya, dari awal Ibu bikin saya juga kan sempat ya unik gitu, kasih kotak saran. Tahun kedua tuh, tahun pertama kan ya masih tegang lah teman-teman, saya lihat tuh suasananya. Tahun kedua Ibu mau masuk tahun kedua, pakai kotak saran, pakai karakteristik. Harapannya teman-teman yang mungkin nggak berani marahin bisa nulisin. Dan itu
terus berlanjut itu sampai di sini. Saya juga masih seperti itu setiap tahun. Jadi saya tahu seperti apa sih, tapi kadang-kadang teman-teman nggak mau menyampaikan yang negatifnya, positif aja. Saya bilang ini bagus-bagus banget, ini kayaknya bohong deh. Oke, Pak Bosnya tuh, saya mau nyebut ngadepin ibu aja langsung ya. Dia nggak mau nulis-nulis. Tulis. Terus saya belajar juga, ya banyak kesempatan ibu berikan ketika kita dapat pelatihan. Teman-teman sharing, teman-teman, itu manfaatnya Luar biasa. buat GP itu. Iya. Soal menjawab biasa yang pernah wawancara itu tanya sama Iya kan, ada. Jadi saya memang selalu seperti itu. Jadi teman-teman yang pelatihan, ayo sharing. Siapa walaupun cuma seminar misalnya, ayo sharing. Walaupun cuma menyampaikan, kan kadang-kadang ada teman yang Bu, saya nggak bisa ngomong, jadi udah sampaikan satu kalimat aja deh. lihat manfaat rasa. Teman di sana ada satu Pak Ulas kan, wawancara. Dia salah satu pertanyaannya berkaitan ada dia diseminasi. Dia dengan jujur Paulos dia bilang saya pernah. Cuma kadang-kadang ada yang sebentar dulu bahwa memberikan kesempatan kita menyampaikan hasil. Padahal itu harus disampaikan. Yang pertama berbagi hasilnya, yang kedua yang menyampaikan ini jadi pengalaman dan baik tuh sekarang. iya kalau sekarang jadinya baik ya. PNN. Pengalaman, terus yang biasanya nggak pernah ngomong di depan temen kan juga jadi belajar. Saya kan dulu Pak. Tapi kan paling tidak ada proses ya. Iya. Pertama mungkin gugup, kedua mungkin berkurang gitu kan. Kalau itu udah biasa. Masih banyak saya pendapatan orang bilang daging semua. Masih banyak Bu. Sama-sama. Sukses. Ya, lihat rekamannya dulu Bu.